Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Nah, ini tadi saya habis beli ikan moli di pasar ikan. Saya beli 20 ekor. Kita akan mengkarantina ikan moli ini sebelum kita pelihara supaya terbebas dari kutu jarum, karena kutu jarum ini sangat sering dijumpai di ikan moli daripada ikan yang lainnya. Ya, saya sudah berkali-kali memelihara ikan moli dari saya masih kecil saat SD hingga saya dewasa, dan saya perhatikan setiap kali saya membeli ikan moli, beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan itu pasti saja ada kutu jarum yang menyebar di ikan moli ini. Jadi parasit kutu jarum itu sering sekali menyerang ikan moli daripada ikan yang lainnya. Entah kenapa, atau memang si ikan moli ini pertahanan tubuhnya lebih lemah daripada yang lain, atau mungkin kulitnya lebih mudah untuk dihinggapi parasit kutu jarum ini. Kita tidak tahu, yang penting kita harus mencegahnya. Pertama-tama kita tuangkan dulu ikan moli yang kita beli ke baskom kecil, lalu kita akan memindahkan ke ember karantina menggunakan tangan. Jangan menggunakan serokan ikan, karena nanti misal ada larva kutu jarum nanti bisa tersebar ke berbagai kolam kita. Kita pakai tangan, kita pindahkan manual. Setelah selesai nanti kita juga harus cuci tangan kita dengan bersih supaya tidak ada sisa larva atau parasit lainnya. Kita harus buang air bawaan ikan moli yang kita beli ini supaya kolam kita terbebas dari parasit kutu jarum dan parasit-parasit lainnya. Kita buang, jangan sampai terciprat ke kolam-kolam kita. Nah, ini ikan molinya sudah saya pindahkan semua ke ember karantina. Kita akan diamkan dulu 1-2 hari supaya si ikan moli ini bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya. Nanti kalau sudah 2 hari kita baru beri obat kutu jarum supaya tidak mengkontaminasi ikan-ikan lain di kolam kita. Jangan lupa kita tetap harus memberinya pakan supaya si moli lebih bisa sukses beradaptasi dan bisa tahan saat kita obati menggunakan obat kutu. Ini saya beri cacing sutra yang alami. Saya juga mengasih tumut alga hijau atau alga rambut supaya lebih kuat daya tahan tubuhnya. Kita juga bisa sambil mengamati, misal ada kutu jarum yang dewasa yang terlihat oleh mata kita, bisa kita langsung cabut. Dan ini saya amati belum ada kutu jarum yang dewasa. Terkadang itu munculnya sekitar 1 bulanan atau beberapa bulan baru ketahuan. Itu biasa terjadi karena mereka masih berada di fase larva atau juvenil atau apa istilahnya, yang masih kecil dan tidak terlihat oleh mata. Itu kalau airnya tidak kita buang, air bawaan, itu bisa menyebarkan si anakan kutu jarum tadi. Makanya kita harus buang air bawaan si ikan moli ini.
parasit kutu jarum atau kutu-kutu lainnya ini lebih sering hinggap pada ikan yang memiliki sisik. Jarang terjadi parasit bawaan dari ikan sejenis lele atau ikan patin dan ikan-ikan yang kulitnya berlendir dan halus itu yang tidak memiliki sisik. Makanya kita harus karantina kutu jarum pada ikan-ikan yang berpotensi untuk menyebarkan parasit kutu. Nah, ikan moli saya sudah saya diamkan 1 hari di ember karantina. Saatnya kita memberikan obat kutu kepada ikan moli kita. Ini bisa menangani kutu jarum dan juga kutu kura-kura. Kita akan memberikannya kepada si moli ini. Ini aturan pakainya 3 gram untuk 2000 liter air. Lama pemakaian 6-12 jam. Saya akan pakaikan selama 8 jam saja. Obat kutu ini sangat banyak jenisnya. Kita harus baca dulu aturan pakainya, jangan sampai kita salah dalam penggunaan dan malah berakibat fatal bagi ikan kita. Ini kita harus kasih sedikit saja karena aturannya 3 gram untuk 2000 liter air, sementara ini sekitar hanya 10 literan. Saya akan mengasih sedikit saja, sekitar segini sudah cukup. Karena ini obat keras, kita harus ngasihnya hati-hati, jangan sampai kebanyakan. Kita campurkan ke air tempat karantina ikan kita. Kita aduk-aduk sampai rata supaya obat kutunya tercampur dengan rata. Yang harus kita perhatikan saat kita memberikan obat kutu ini, kita jangan sampai lupa untuk memindahkan ikan moli kita ke dalam kolam baru. Jangan sampai kita kelupaan dan kita terlalu lama membiarkan si ikan moli di tempat karantina, karena sangat berbahaya, karena aturan pakainya hanya 6-12 jam. Jangan sampai kita lupa untuk memindahkannya. Kita bisa hidupkan alarm dan catatan supaya kita tidak kelupaan untuk memindahkan ikan moli kita. Jangan sampai terlalu kelamaan terkena obat kutu, karena ini obat keras dan malah kita keteledoran, ikan moli kita malah mati karena kelamaan memakai obat ini. Nah, ini sudah 8 jam. Saya akan memindahkan ikan moli saya ke kolam barunya. Kita nggak apa-apa pakai serokan karena sudah kita obati. Nah, kita lebih baik ribet dulu di awal supaya kita tidak kerepotan ke depan jika ada kutu jarum yang menyerang ikan-ikan kita. Lebih baik mencegah daripada harus mengobati beberapa kolam, karena sangat susah dikendalikan kalau sudah menyebar di kolam-kolam kita. Walaupun ikan moli kita sudah kita obati, kita tetap harus memantau rutin perkembangannya. Kita pantau seminggu 2 kali atau seminggu sekali selama sebulan 2 bulan supaya tidak ada kutu jarum yang lolos ke kolam-kolam kita. Nah, karantina kutu ini tidak hanya berlaku untuk ikan moli saja, tapi alangkah baiknya ikan-ikan lainnya juga perlu dikarantina dengan obat kutu ini supaya tidak menyebarkan parasit ke kolam-kolam dan akuarium kita, sehingga kita tidak kerepotan di kedepan atau keesokan harinya. Ya, segitu dulu video dari saya, guys.
Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.